Ini kajian Bung Karno dalam kitab Bung Karno Menemukan Tuhan. Coba dibaca. Di sini banyak orang PDI, ya. Kemudian meningkat menjadi ainul yakin. Yakin dengan melihat mata kepala. Melihat dengan hati, melihat Tuhan dengan hatinya. Dia melihat api. Bukan dia tahu ada api bukan karena asap, tapi sudah mampu melihat apinya. Kalau yang pertama melihat asap, apinya belum tampak. Dia berani kalau begitu ada api di sana, padahal baru asap. Dengan ilmunya itulah orang mengatakan Tuhan itu ada. Ditambah hukum kausalitas, akal. Ada yang menciptakan, ada makhluk, ada Tuhan. Ini ilmu yakin. Atau ilmu akal atau yakin ilmu, akal yakin. Dua ini bisa tinggi. Kita umumnya pada titik ini, titik ilmu yakin atau keyakinan. Termasuk kita melihat Quran. Qul huwallahu ahad. Tuhan itu satu. Ini ilmu yakin. Kita belum melihat Tuhan dengan hati kita. Seperti orang melihat api. Belum pertama melihat asap, dia yakin ada api. Ilmu yakin. Kemudian melihat api. Dia yakin ada api karena sudah melihat. Tapi dia belum merasakan panasnya api itu sendiri. Orang kita ya sudah ilmu yakin, ya, bahkan ainul yakin merasakan dalam hatinya kebersihan Tuhan itu, merasakan dia memohon diijabahi oleh Allah, diberi pengalaman spiritual, tapi itu masih ainul yakin. Kita paling tinggi di sini, belum mencapai hakul yakin. Kalau hakul yakin, ini saya menyitir Bung Karno saja, yaitu manusia lebur, terbakar oleh api itu sendiri, hingga dirinya tidak ada. Yang ada Tuhan. Ketika benda itu terbakar oleh api, kita coba aja nanti, atau bensin. Bensin itu ketika kita bakar, bakar bensin itu hilang. Tidak ada bensin itu. Dicoba aja nanti. Kita cari minyak premium, kita bakar. Hilang. Lenyap. Yang ada api. Bahkan menyatu antara bensin dan api, hilang duanya, tidak bisa kita lihat. Itulah penyatuan. Dan ini sebenarnya ada. Nanti dalam teori ilmu kimia, hukum kekebalan, tidak ada benda yang hilang, berganti bentuk. Bensin tadi yang hilang, bukan hilang, dia menjadi karbon, menjadi ini dan sebagainya. Lah, manusia jika telah mencapai iman itu, hilang, dirinya tidak ada, dirinya tidak bergerak, dirinya tidak pandai, dirinya tidak apapun, dirinya tidak sholat, dirinya tidak ibadah, karena yang ibadah itu hakikatnya Allah sendiri yang menggerakkan kita, karena kita tidak ada. Itulah pada tingkat manunggal paling tinggi. Ini secara ilmiah saja. Apa ndauqiyahnya? Nah, itu hidayah. Ini saya pendekatan ilmiah karena ini di podium kan ilmiah. Ya mudah-mudahan walaupun saya menyampaikan teori ilmiah, sampean bersama diberi taufik hidayah. Karena itu jangan semata-mata mendengarkan pidato saya. Anda akan tertutup hatinya karena pidato saya. Tetap menghadap pada Allah. Mohon melalui pidato saya sama di taufik hidayah oleh Allah. Nanti ada ya, hidayah Allah sampai.
Itulah iman ma'rifat. Lah untuk mencapai ini, saya masih menyampaikan secara ilmiah dulu. Supaya manusia tidak merasa ada, merasa ibadah, merasa kaya, merasa tampan, merasa cantik, merasa benar, bahkan merasa salah. Karena salah pun yang menciptakan Allah. Tapi jangan disalahgunakan. Maksiat kan Allah, ya maksiat aja. Nah, itu nafsu yang bicara, bukan hati. Jika ketika ada orang nakal, aku maksiat ya segaya Allah, itu bukan manusianya, nafsunya. Apa di agama sama? Khairi wasarihi minallah. Baik dan jelek itu dari Allah. Lek baik itu Allah, lek jelek tidak. Tidak, tasawuf tidak mengenal itu. Tapi kalau syariat, ma asobakin sayyatin fanin nafsik. Ma asobaka sayyatin manizak wa ma asobaka hasanatin faminallah. Jadi ada ajaran syariat dan ajaran hakikat. Dan ini jangan dicampur nanti seperti Mbah Siti Jenar. Ini Mbah Siti Jenar itu belum mencapai. Dalam keadaan transisi, beliau sudah tidak bisa mengendalikan perasaan zauqiyahnya, campur antara hukum syar'i dan hukum hakikat. Akhirnya menjadi rusak. Dan inilah para ahli-ahli ya, ilmu syariat iman mengonter ajaran tasawuf karena banyak yang tidak terbimbing menjadi rusak syariatnya. Karena di Wahidiyah alhamdulillah dibimbing. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Bidang syariat diisi, bidang hakikat diisi, beriring bersama-sama seperti kehidupan roh kita dengan kehidupan jasad kita. Jika dipisah, bukan manusia lagi, jenazah. Yang tampak, yang tidak tampak itu roh. Kita disebut manusia ketika bersatunya roh kita dan jasad kita. Kita sebagai hamba Allah yang hakiki, bersatunya tasawuf dan syariat hakikat. Nah, untuk mencapai ini Mbah Yai Majid menuntun pada kita, yaitu lillah dan billah. Lillah itu syariat, karena ada kata lillah itu ibadah. Kalau ada ibadah berarti ada hamba dan ada ma'bud. Nek diweruci ma'buding rat niki sastra Jendra Hayuning Rat pangroting diyu versi diweruci. Ada sastra Jendra Hayuning Rat versi Wisrawa, ada sastra Jendra Hayuning Rat versi Kunti karo Arimbi diusap wajahe sing elek dadi putri kang ayu. Niku sanipan saja. Diusap jambu mangkli dadi satriya oleh Begawan Wisrawa. Niku ilmu sastra Jendra. Sastra catatan Jendra Donga. Hayuning Rat untuk Hayu Mahayuning Bawana. Sing sapa ditamani sastra Jendra. Lek buta iso dadi satriya, yen satriya pindha dewa. Ini ilmu paling dhuwur yang pewayangan. Iku lek sampean delok lakon Dewa Ruci sing Nartasabda sangat sae. Niki inti ilmu pewayangan sastra Jendra. Ilmu sing dhuwur. Artinya manusia yang masih dikuasai hawa nafsunya, tansah menuruti hawa nafsunya, tidak mengabdi pada Tuhan yang murni, diusap ilang sasifat reksoso dadi sifat manusa sing apik ngawula marang Gusti. Wong nakal kaya apa alhamdulillah. Saudara kita yang dulunya asalnya wong nakal-nakal, ahli limo mbasa ngamali Wahidiyah dados tiyang sae. Bahkan tidak sedikit saudara kita yang belum Islam setelah mengamalkan sholat Wahidiyah, alhamdulillah jadi Islam. Ini pengamal kita itu banyak dari agama lain, bahkan dari strata sosial yang berbeda-beda menyatu. Sing asale wong nakal nangis saya
kelingan lakone nalika jek nome, dadi rampok dari ini dan sebagainya. Itu sastra Jendra Ayunerat nek wong Jawa. Untuk memperbaiki akhlak. Nah ini Mbah Yai lillah syariat. Lillah yaitu semua perbuatan kita lahir dan batin. Apalagi sholate, zakate, karuan. Kita melihat, kita mendengar, kita diam, kita duduk, kita makan, kita minum, kita tidur, kita apapun yang kita lakukan, kita berpikir, semua kita niatnya ibadah kepada Allah. Terape piye? Melaku tak niat ibadah, sing nglakoni Allah. Nyambut gawe tak niat ibadah, ora golek pangan. Nek golek pangan tok niku namung nuruti hawa nafsu. Salat ora golek swarga, ora golek neraka. Ibadah karena Allah SWT. Ndonga ora mergo butuhe, utange akeh. Tapi karena perintah Allah. Lek njenengan pun semua saged ngoten, mlakune diniat ibadah, turune diniat ibadah, berpikirnya ibadah, sekolah niat ibadah, nyambut gawe nang kantor ibadah, semua hidup jenengan jadi ibadah. Turune dadi ibadah, nyang sawah ibadah, nyang laut ibadah. Cocok kali surat niku wau Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semua makhluk diciptakan Allah ini untuk supaya ibadah 24 jam. Mila kita ndak bisa nglakoni niku lek go ngetrapne ilmu lillah lan billah. Mensaket nih dari mana bisa? Golek nyambut gawe, golek duit. Niki hakikatnya mboten karena Allah, karena keinginan butuh duit. Berarti orang itu mengabdi kepada nafsu dewi. Nafsu itu keinginan. Walaupun keinginan dibawain lawamah mutmainah, niku syariat. Nawa amarah, lek pun teng mriki kabeh nafsu elek. Nafsu pengen ngibadah, yo nafsu ngibadah kok pengen. Ngibadah itu karena tapi lek syariat oleh nafsul mutmainnah irji'i ila radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Ini syariat. Syariat itu ada makhluk, ada Tuhannya. Ada sing ibadah, ada sing diibadahi. Ada abid, ada ma'bud. Tapi kalau billah tidak ada. Semua yang Allah yang menggerakkan. Mila harus sejalan seiring. Lillah niku syariat, billah itu hakikat. Syariatnya kita makhluk ada, ibadah karena perintah Allah. Hakikatnya kita nggak bisa ibadah Allah sing gerake. Sing ibadah bukan kita aja nggak ada. Wujud kita Allah yang menciptakan. Niki hakikat. Lek wis iso gandengne lillah lan billah, orang itu pun saged ngerasakne asyhadu alla ilaha illallah, iso terbakar oleh iman kita, iso terbakar oleh api kata Bung Karno tadi, lebur dadi sawiji manunggal antara hamba dan Tuhannya, hilang sifat manusianya, sifat aku bisa bergerak, aku bisa ibadah, aku sugih, aku bodoh, aku bener, aku pinter. Ini sifat manusia. Sifat manusia. Ketika sudah masuk di alam ketuhanan, hilang, lenyap. Ketika kita melihat air, ombak hilang, tidak ada eksistensi sama sekali. Esensi daripada ombak adalah air itu sendiri. Nah, inilah dirasakan, makin dirasakan. Saman pun raket setiap naik ngundang napas ke depeng netro, saman berarti 24 jam penuh saged meditasi, zikir pada Allah dan bilah bersih syirik, ampuh tanpa beguru, jaduk tanpa lelaku.
Karena itu semua bi iradatillah wa bi qudratillah.